Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ikawati, peserta Latsara CPNS tahun 2022, Kabupaten Tanah Laut, Angkatan 1, Kelompok 2 NDH 11. Pada video ini saya akan membagikan pengalaman pembelajaran di agenda ketiga hari kedua dengan tutor Dr. Hajah Ratna Rosana, Magister Pendidikan. Pada hari ini kami pembelajaran secara asinkronus, mendapat tugas kelompok berupa diskusi bersama untuk menentukan praktek berakhlak pilihan dalam sebuah instansi pemerintah atau organisasi lainnya, dan mendiskusikan bersama memilih tokoh panutan pilihan yang selanjutnya dideskripsikan penerapan core value ASN berakhlak pada tokoh pilihan tersebut. Dan selanjutnya membuat video learning journal pribadi yang akan di-upload di media sosial. Tokoh panutan yang kami pilih pada tugas ini yakni Dr. Oin. Beliau adalah dokter yang bertugas di Kota Solo. Sedikit kisah mengenai dokter ini. Beliau lahir di Salatiga pada 3 Maret 1903. Lulus tahun 1932, mengawali karirnya di Kediri, namun hijrah ke Kota Solo di usia 31 tahun pada November 1934. Saat di Solo, sejak 1935, beliau terlibat secara aktif di sebuah poliklinik kecil bernama Balai Kesehatan Siseng-Yuan. Di praktek klinik tersebut, beliau mengabdikan ilmu yang didapatnya untuk menyelamatkan hidup banyak orang. Berkat totalitas beliau dan perjuangannya, klinik tersebut mampu tumbuh dan berkembang menjadi rumah sakit Panti Kosala yang kita kenal saat ini. Dan pada tahun 1944, Dr. Oin diangkat menjadi dokter pribadi istana. Beliau juga banyak membantu para pejuang kemerdekaan di zaman revolusi, bahkan memasok penisilin untuk Jenderal Sudirman saat menderita TBC. Atas jasa dan pengabdiannya, Dr. Oin dianugerahi gelar kebangsawanan oleh Sri Mangkunegoro ke-8 dengan nama Kanjeng Raden Tumanggung Onbeng Ing. Bahkan Sri Mangkunegoro ke-9 menaikkan gelarnya dari Kanjeng Raden menjadi Kanjeng Raden Mas Tumanggung Haryo Unbong In Darmohusodo. Dan juga mendapatkan penghargaan Satya Lencana Bakti Sosial dari pemerintah pada 1979 karena jasa-jasanya dan pengabdiannya yang tanpa pamrih ke masyarakat. Beliau saat memberikan pelayanan kesehatan tidak memasang tarif kepada pasien, jadi pasien dibebaskan apakah mau membayar seikhlasnya atau tanpa membayar pun beliau tidak mempermasalahkan. Dari kisah hidup Dr. N dapat kita jadikan panutan mengenai nilai berakhlak, yakni beliau berorientasi pelayanan. Keinginan beliau memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, serta memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Beliau juga ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Poin selanjutnya yang ada pada beliau yakni harmonis, yakni menghargai setiap orang, memberi pelayanan kesehatan tanpa memandang status sosial, agama, suku, asal daerah. Dan juga sikap loyal, yakni berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Demikian yang dapat saya bagikan. Terima kasih.